Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan, kita akan membuat anggaran bahan mentah. Nah, di episode sebelumnya kita sudah menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah, kemudian kita sudah menyusun anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran kebutuhan bahan mentah berisi berapa kebutuhan bahan mentah yang harus disediakan. Sementara pembelian adalah besarnya bahan mentah yang harus dibeli. Nah, sekarang pada tahap yang ketiga di sini adalah ketika kita akan membeli bahan mentah itu waktunya kapan. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya asal beli. Kalau beli tadi kan ketika sudah ada kebutuhan, ketika ada bahan mentah yang dibeli harusnya berapa, tinggal kita beli. Tapi sekarang yang harus kita pikirkan juga di sana adalah waktunya. Jangan sampai kita membeli itu kecepatan, tapi juga di sana itu terlalu lama, sehingga yang diharapkan di sana adalah ketika membeli produk itu bisa tepat waktu. Tepat waktu kategorinya apa? Tepat waktu kategorinya di sini adalah ketika produk mau dibuat, bahan mentah sudah tersedia, itu kategori tepat waktu. Bukan tanggalnya, bukan harinya, bukan jamnya, tapi ketika mau diproduksi, bahan mentah yang dibutuhkan harus sudah siap. Nah, apa yang akan terjadi ketika produk tersebut terlambat? Nanti di sana akan memunculkan yang namanya sebagai stock out cost, biaya daripada simpan karena kita terlambat tadi. Nah, apa yang menjadikan itu terlambat? Nah, itu yang harus kita benahi ketika membeli sebuah produk. Tapi juga bisa nanti bahan baku itu datangnya terlalu awal. Butuhnya Desember, kita ingin bahan mentah tersebut datangnya November, tapi dari pihak supplier mengatakan kalau nanti datangnya November, kemungkinan besar bahan mentah tersebut sudah dibeli oleh produsen lain, sudah dibeli oleh perusahaan lain. Sehingga nggak mau kadang perusahaan ya sudahlah kita beli sekarang karena harganya lebih murah, kemudian produknya ada dan seterusnya. Nah, karena itulah akhirnya mau nggak mau perusahaan akan menanggung biaya simpan yang lebih besar karena dari awal datangnya lebih cepat. Nah, di sana ketika terjadi keawalan membeli produk akan memunculkan yang namanya extra carrying cost atau ECC. Nah, sehingga baik COC maupun ECC itu kurang bagus, kurang efektif dan efisien bagi perusahaan. Ketika terjadi SOC berarti di sana ada keterlambatan, stock out cost. Ketika terjadi EEC berarti di sana terjadi keawalan, barang itu datang lebih awal dan awalnya itu terlalu awal. Misalnya Desember tapi datangnya Januari di awal tahun padahal digunakannya akhir Desember. Nah, seperti itu. Sehingga di sini ketika kita membeli bahan mentah di sana, kita harus memperhatikan lead time, jangka waktu sejak dilakukan pemesanan saat bahan mentah datang sampai siap digunakan. Lead time-nya itu berapa? Lead time itulah yang sangat menentukan di sini kapan waktu terbaik membeli. Nah, di sini ada sebuah contoh, misalnya ada 60 data historis tentang lead time, di mana di sana ke-60 data menunjukkan lead time 5 hari itu 30 buah. Jadi dari rangkuman data yang ada, jeda waktu. Nah, jeda waktu antara barang dikirim sampai barang siap digunakan itulah yang dikatakan sebagai lead time. Nah, di sini diamati, oh ternyata dari 60 catatan yang ada itu yang lead time-nya 5 hari itu 30 buah, yang lead time-nya 4 hari di sana itu 20 buah, dan yang lead time-nya 6 hari di sana 10 buah. Nah, sehingga di situ karena ada lead time tadi kita harus menghitung probabilitasnya bahwa kalau lead time-nya 5 hari nanti kemungkinan kita berhasil atau gagal berapa, lead time-nya 4 hari gimana, lead time-nya sehari gimana. Nah, disinilah kita prediksikan. Caranya di sini adalah untuk menghitung probabilitas lead time itu adalah banyaknya lead time dibagi semua waktu lead time. Karena tadi lead time ketika 5 hari 20, semua data lead time tadi adanya 60, berarti 20 dibagi 60 kali 100%, sehingga hasilnya di sana adalah 33,3%.
Begitu pula ketika lead time-nya di sana 4 hari, ternyata ketika lead time-nya 4 hari di sana ada 30 buah, banyaknya lead time 60 buah, berarti 30 dibagi 60 kali 100%. Berarti di sana menghasilkan 50%. Kemudian ketika lead time-nya 6 hari menghasilkan 10 dibagi 60 kali 100%, hasilnya 16,7%. Nah, karena tadi sudah dihitung di sana sehingga di sini ada contoh. Nah, berarti cara pemesanan kembali yang paling tepat itu bagaimana? Nah, pemesanan kembali itu istilahnya adalah ROP, reorder point. Reorder point-nya berapa sih? Kayak gitu. Nah, di sini ada sebuah kasus atau cerita PT Merana memperkirakan kebutuhan bahan mentah tahun 2008 sebanyak 10.000 kg. Untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan dengan mengamati 20 buah data pemesanan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari pengamatan tersebut diperoleh kenyataan bahwa yang lead time-nya 3 hari 5 buah, yang lead time-nya 4 hari 10 buah, dan yang lead time-nya 5 hari di sana 5 buah. Sehingga dari data yang ada kita akan menghitung berapa biaya penyimpanan bahan mentah masing-masing di sini dan waktu pembelian yang paling tepat kapan. Nah, di sini ada data biaya penyimpanan bahan mentahnya per kilogram per tahun Rp2, biaya pemesanan setiap kali pesan Rp100. Kemudian apabila kehabisan biaya pemesanan maka dapat dicari biaya bahan mentah pengganti dengan biaya Rp5 bagi setiap unit bahan mentah pengganti. Apabila 1 tahun dianggap 300 hari, kapan pemesanan kembali harus dilakukan? Nah, di sini cara menghitungnya adalah R-nya dulu. R-nya kita ketahui, raw materialnya ada berapa? Oh, raw materialnya ada 10.000 kg. Biaya penyimpanan berapa? C per unitnya berapa? Oh, Rp2 per kilo per tahun. Biaya pemesanannya berapa? S-nya Rp100. SOC-nya berapa di sana? SOC-nya stock out cost-nya adalah Rp5 per kilogram. Sementara lead time tadi kita melihat adanya lead time 3 hari, kemudian di sana frekuensinya 5, kemudian probabilitasnya adalah 5 per 20, kan datanya ada 20, 5 per 20 kali 100%, berarti di sana 25%. Kemudian yang 4 hari, di sana ada 10, berarti 10 per 20 kali 100%, berarti 0,30. Kemudian yang 5 hari, di sana frekuensinya 5, berarti di sana menghasilkan waktunya di sana frekuensinya 20. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu pembelian. Waktu pembeliannya gimana ini ya? Berapa, kapan ya? Kayak gitu. Nah, waktu pembelian bahan mentah di sini adalah EOQ. Akar 2RS dibagi C per unit, 2 kali 10.000 kali 100 dibagi 2, 100 kg. Frekuensi pemesanannya adalah 10.000 kali 100 di sini. 10.000 bahan mentah. Kemudian di sana frekuensinya tadi kali EOQ. Jadi hasil raw material R dibagi EOQ, hasilnya 10 kali. Biaya pemesanannya di sana adalah 1.000 dibagi kali 2 dibagi 300, hasilnya 6,67. Ini adalah biaya penyimpanan per hari. Tentu kita akan bertanya, Bu, itu ada 100 dari mana, kan gitu. 100 ini ketika kita menghitung bahwa 10 hasil tadi kita kalikan dengan 100 kg hasil EOQ, kemudian kita kalikan 2, kemudian kita bagi dengan 300. Jadi karena ada asumsi bahwa di depan tadi ini asumsinya dalam 1 tahun 300 itu. Nah, sehingga memunculkan di sini biaya penyimpanan per hari per order itu Rp6,67. Nah, sehingga bila kita hitung waktu pembeliannya dengan lead time 3 hari, ECC-nya 0, kemudian lead time-nya 4 hari, ECC-nya 1, kemudian ketika lead time-nya 5, ECC-nya di sana 6. Nah, sehingga ada kemungkinan bahan mentah datang dalam 3 hari, 2 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25, atau dalam 4 hari, 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,5.
Nah, sehingga SOC-nya nanti di sana akan muncul SOC-nya. SOC-nya di sana adalah raw material dibagi hari. 10.000 dibagi 300, hasilnya 33,3 kg. SOC per kilogram berapa? 0,5 rupiah. Kemudian dari sana kita akan melihat waktunya. Waktunya tadi sudah jelas bahwa lead time-nya 5 hari, SOC-nya 0, lead time-nya 4 hari, SOC-nya di sana adalah 1 kali 0,25 kali 33,3 kali 0,5 rupiah, hasilnya 4,1625. Nah, di sini dikatakan bahwa kemungkinan bahan mentah datang dalam 5 hari, 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 0,25. Nah, sehingga di sana akan memunculkan waktu pembelian bahan mentah bila lead time-nya 3 hari, SOC-nya 8,325 rupiah, SOC-nya dengan SOC yang kalau SOC-nya di sana itu 1, berarti nanti memunculkan biaya sebesar 8,325, sehingga total biaya jika lead time-nya 3 hari itu 16 rupiah 650. Nah, sehingga kalau kita susun dalam tabel akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga setelah lead time-nya diketahui, tinggal kita hubungkan dengan kebijakan. Kebijakan besarnya persediaan. Kita mau pakai yang mana? Kan gitu. Nah, di sini tetapkan persediaannya 333 per kilogram misalnya. Berarti dengan lead time yang ada 4 kali 33,3 kg, sehingga di sana memunculkan hasil 133,2 kg, sehingga saat pemesanan kembalinya 466,2 kg. Nah, sehingga dasarnya dari mana? Sama. Setiap kita membuat anggaran bahan mentah pun di sini dasarnya adalah membuat anggaran. Anggaran itu selalu isinya di sana, rumus secara umum ya, itu adalah persediaan akhir tambah kebutuhan, itu menjadi jumlah yang dibutuhkan, dikurangi persediaan, itulah menjadi pembelian bahan mentah. Rumusnya selalu seperti itu, jadi tidak akan dirubah. Nah, otomatis ketika kita menyusun anggaran pembelian bahan mentah di sana, bahan mentah itu akan mencantumkan jenis bahan mentah yang digunakan, jumlah yang harus dibeli, kemudian juga harga persatuan bahan mentah. Nah, di sini ada contoh PT Sengsara Membawa Nikmat ya. Jadi kayak buku cerita dulu kayak Siti Nurbaya dan lain sebagainya. Kalau ini judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Memproduksi barang A dengan menggunakan 3 jenis bahan mentah X, Y, dan Z. Kebutuhan masing-masing bahan mentah selama tahun 2008 sebutkan ini. Nah, otomatis di sana akan memunculkan anggaran pembelian bahan mentah dan akhirnya digabung. Jadi digabung antara pembelian bahan mentah, kemudian persediaan, harga satuan bahan mentah, akhirnya disusunlah menjadi seperti ini. Nah, di sini muncul jenis bahan mentah, kebutuhan bahan mentah, persediaan akhirnya, jumlah kebutuhan, persediaan awal, kemudian di sini ada pembelian per unit, harga, dan jumlah. Nah, seperti ini. Nanti bisa dilihat dari tabel yang sudah tercantum di slide yang sudah Bu Heni sampaikan di sini. Tapi pada intinya bahwa anggaran pembelian bahan mentah itu tidak bisa lepas dari kebutuhan bahan mentah, persediaan akhirnya, jumlah kebutuhan, kemudian ini asalnya jumlah kebutuhan adalah kebutuhan bahan mentah plus persediaan akhir. Kemudian jumlah kebutuhan dikurangi persediaan akhir akan menjadi tingkat pembelian. Tinggal kita kalikan harga per unitnya berapa, akan menjadi jumlah pembelian atau jumlah yang harus dibeli dalam periode kuartal 1. Kuartal 2 juga sama, tinggal kita lanjutkan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan bertemu dalam membuat anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead pabrik. Terima kasih. Assalamualaikum.